Halo semangat pagi, luar biasa. Sahabat Safety Bewok, sudah pada tahu kan ada SNI terbaru terkait pengaman jalan pertambangan. SNI terbaru 7167 tahun 2023 tentang standar keamanan jalan pertambangan. Hal ini wajib kita implementasikan untuk keselamatan operasional pertambangan. Mari kita simak. Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi kupas tuntas kita. Langsung aja ya, hari ini kita bakal ngebedah habis-habisan sesuatu yang benar-benar jadi urat nadi buat operasi kita di lapangan, yaitu pembaruan SNI 7167 tahun 2023 soal keselamatan jalan tambang. Kita semua tahu betul kan taruhannya apa di lapangan? Nah, mari kita lihat gimana regulasi terbaru ini dirancang layaknya benteng pertahanan yang super solid buat menyelamatkan nyawa. Yuk kita kupas tuntas dan jelaskan secara terperinci setiap detailnya. Nah, sebelum ngebangun benteng ini, kita samain persepsi dulu soal medannya. SNI ini ngebagi jalan tambang jadi dua kategori yang sangat berbeda. Pertama, jalan produksi alias jalur utama tempat monster-monster raksasa atau alat pemindah tanah mekanis lalu lalang setiap hari. Terus yang kedua, ada jalan penunjang yang dipakai buat logistik atau angkutan biasa. Kenapa pembagian ini krusial banget? Karena seperti yang bakal kita lihat nanti, spesifikasi keselamatannya akan sangat bergantung pada jenis jalan yang kita bangun ini. Oke, ini dia rute kupas tuntas kita hari ini. Kita bakal mulai dari pengantar SNI pengaman jalan, lanjut ke spesifikasi tanggul pengaman, ketentuan pagar pengaman, standar tonggak penuntun, pemasangan delineator reflektif, dan terakhir pastinya inspeksi dan perawatan. Sip, kita langsung masuk ke bagian pertama. Pengantar SNI pengaman jalan alias 4 pilar utama keselamatan kita. Lanjut ke bagian kedua, spesifikasi tanggul pengaman yang bertindak sebagai garis pertahanan terdepan kita di lapangan. Coba perhatikan betapa masifnya skala jalan tambang di sini. Di medan ekstrim seperti inilah, tanggul pengaman dari tanah atau batuan penutup itu jadi pilar keselamatan pertama yang wajib ada. SNI memandatkan kalau tanggul ini harus dibangun di titik-titik yang paling kritis. Misalnya, di sisi jalan yang kondisi geologinya rawan, di dekat fasilitas vital, atau dipakai sebagai pemisah jalur lalu lintas yang resikonya gede banget. Semuanya mutlak harus didirikan di area yang benar-benar stabil dan aman dari ancaman longsor. Nggak ada ruang buat kompromi. Nah, ini bagian yang paling bikin geleng-geleng kepala waktu ngebedah standarnya. Seberapa tinggi sih tanggulnya harus dibuat? Aturannya bilang, tinggi tanggul itu minimal harus mencapai 3/4 atau 75% dari diameter ban terbesar kendaraan yang lewat situ. 3/4. Bayangin aja segede apa ban truk tambang itu di dunia nyata. Dari situ kita bisa ngebayangin betapa raksasanya dinding tanah yang harus kita bangun ini. Terus, kita nggak bisa cuma asal numpuk tanah ya. SNI ngebahas geometri tanggul ini secara super detail. Bentuknya wajib trapesium dengan sudut kemiringan minimal 45 derajat. Tujuannya apa? Desain ini direkayasa secara spesifik supaya kaki tanggulnya bisa mengalihkan arah roda pas terjadi benturan, bukan malah bikin truk raksasa itu naik dan melompati tanggul. Buat kemiringan 45 derajat ini, ketebalan dasar tanggulnya harus mencapai 220% dari tingginya. Boleh aja sih dasarnya dibikin lebih sempit, asalkan sudutnya dibuat lebih curam dan luas penampangnya tetap dipertahankan. Fleksibel, tapi tetap matematis. Tapi muncul pertanyaan, masa iya tingginya harus raksasa terus di sepanjang jalan? Ternyata standarnya cukup adaptif teman-teman. Di persimpangan, tinggi tanggul ini harus diturunkan jadi maksimal 1 meter aja, memanjang sejauh 10-25 meter dari titik potong. Ini krusial banget buat menyelamatkan kendaraan kecil biar mereka nggak kehilangan jarak pandang. Selain itu, harus dikasih jeda selebar maksimal 1 meter setiap 25-50 meter khusus buat saluran air. Kalau nggak ada jeda ini, air bisa ngumpul dan malah menghancurkan jalan itu sendiri. Salurannya pun harus tegak lurus atau membentuk sudut lancip terhadap arah lalu lintas. Masuk ke bagian ketiga, ketentuan pagar pengaman, sang penjaga baja kita. Kadang kan kondisi di lapangan nggak memungkinkan kita bikin tanggul tanah raksasa tadi. Nah, disinilah pagar pengaman ngambil alih peran. Pagar ini bisa terbuat dari plat baja bergelombang berbentuk W, beton, atau bahkan kayu. Tapi desainnya itu loh yang luar biasa. Ia direkayasa buat meredam energi benturan secara bertahap. Dan yang terpenting, desain ini menahan kendaraan biar nggak terpantul balik ke jalur lalu lintas yang lagi sibuk. Posisinya juga harus benar-benar presisi supaya ban depan kendaraan nggak malah terjepit ke bawah pagar. Karena itu bisa berakibat sangat fatal. Pastinya pagar ini harus gampang kelihatan dari jauh dong. Tabel ini bisa jadi sontekan cepat kita. Coba perhatikan gimana jarak antar delineator atau pemantul cahaya ini jadi rapat banget di jalan yang menikung atau berbukit, cuma di kisaran 4-8 meter aja. Sebaliknya, kalau di jalan lurus, kita bisa renggangin jaraknya sampai maksimal 20 meter.
Intinya cuma satu, pengemudi harus selalu punya garis pandang visual yang nggak terputus sedetik pun. Oke, kita masuk bagian keempat, standar tonggak penuntun. Ini adalah menara visual kita. Mari kita lihat seberapa tinggi pertahanan visual ini harus dibangun. Masih ingat bedanya jalan produksi sama jalan penunjang di awal tadi? Nah, disinilah bedanya kerasa banget. Karena ukuran raksasa kendaraan produksi, tonggak penuntun di jalan ini harus dipasang menjulang setinggi 250 sampai 350 cm dari bahu jalan. Nyaris setinggi atap rumah. Bandingkan sama jalan penunjang yang melayani kendaraan lebih kecil, di mana tinggi tonggaknya cukup minimal 90 cm aja. Buat jarak penempatannya, di jalan lurus itu butuh sekitar 25 sampai 75 meter, dipasang sejajar di kiri dan kanan jalan. Tapi, ada aturan emas buat visibilitas. Di tikungan atau tanjakan, pengemudi mutlak harus bisa melihat minimal 3 tonggak penuntun secara bersamaan. Biasanya sih ini berarti tonggak dipasang setiap 15 meter. Fakta menariknya, khusus di tanjakan, minimal setengah bagian dari badan tonggak itu harus kelihatan nyembul dari balik kontur jalan. Detail banget kan? Secara fisik, tonggak ini wajib banget dicat warna putih. Untuk jalan permanen, dimensinya minimal 10 kali 5 cm, atau kalau bentuknya bulat, diameternya 10 cm. Bagian sisinya yang paling lebar mutlak harus menghadap langsung ke arah mata pengemudi. Dan ini nih aturannya. Kalau di jalan tersebut udah ada tanggul pengaman, si tonggak ini harus dipasang gagah tepat di atas tanggul tersebut, biar visibilitasnya maksimal dari kejauhan. Kita beranjak ke bagian kelima, pemasangan delineator reflektif. Ini adalah bahasa cahaya saat malam hari. Ini dia, pahlawan sejati kita waktu shift malam atau pas cuaca lagi jelek banget, delineator reflektif. Buat yang satu ini, aturannya harga mati. Delineator warna merah itu selalu ditempatkan di sebelah kiri pengemudi. Terus yang warna putih atau warna kuning khusus untuk daerah yang sering berkabut selalu dipasang di sebelah kanan. Aturan super simple ini terbukti sukses nyiptain lorong cahaya yang bisa nuntun insting pengemudi di tengah kegelapan total. SNI 7167 2023 ini juga nggak main-main soal presisi ukurannya. Material pemantulnya wajib memenuhi standar retroreflektif ASTM D4956. Untuk delineator yang ditempel di tonggak penuntun, ukurannya harus persis minimal 6 kali 15 cm. Penempatannya juga nggak boleh asal, harus ditegakkan vertikal, posisinya persis 5-10 cm dari ujung paling atas tonggak. Nah, kalau mediumnya beda, bentuknya juga beda. Delineator yang nempel di pagar pengaman itu bentuknya bisa bulat dengan diameter minimal 10 cm. Atau kalau mau pakai bentuk trapesium dan persegi panjang, ukurannya minimal 9 kali 10 cm. Rupa-rupanya, semua bentuk dan ukuran ini udah direkayasa secara matematis biar cahayanya bisa mantul sempurna ke arah pengemudi. Terus gimana kalau rutenya ketemu objek berbahaya kayak jembatan atau ujung gorong-gorong? Di titik krusial ini, delineatornya pakai aturan khusus. Wajib ada minimal 3 strip merah miring yang arahnya menunjuk ke dalam jalan. Lebar tiap stripnya harus pas 10 cm dengan jarak renggang 5 cm diantaranya. Ini semacam alarm visual keras buat pengemudi kalau di depan ada batas yang nggak kenal ampun. Terakhir bagian keenam, inspeksi dan perawatan. Cara kita menjaga benteng ini agar tetap berdiri kokoh. Sebagus apapun perhitungan presisi yang udah kita bahas tadi, semuanya bakal percuma kalau nggak dirawat. Ini adalah siklus yang nggak boleh putus. Standar ini mewajibkan kita buat langsung inspeksi lapangan, terutama bagian tanggul dan saluran drainase sesaat setelah hujan deras berhenti. Permukaan delineator harus rutin dibersihkan biar pantulan cahayanya tetap tajam. Tonggak yang miring harus ditegakkan dan diatur ulang posisinya. Dan yang nggak kalah penting, kalau ada tonggak atau pagar yang udah nggak difungsikan, itu wajib langsung dicabut biar nggak ngebikin pengemudi kebingungan. Secara operasional dan administratif, standar ini juga ngewajibin setiap lokasi tambang buat punya sistem pelaporan yang super jelas. Maksudnya, kalau ada pengaman jalan yang rusak, hilang, atau sekedar ketutup tanah, laporannya harus langsung masuk dan ditindaklanjuti. Penggantian dan perbaikan harus dilakukan saat itu juga tanpa penundaan. Semuanya harus berjalan sistematis layaknya mesin. Jadi, setelah kita kupas tuntas regulasi SNI 7167 2023 ini dari A sampai Z, pertanyaan terbesarnya sekarang ada di tangan Anda. Apakah operasi tambang Anda saat ini benar-benar udah mematuhi setiap detail dan ukuran presisi yang baru aja kita bedah?
Coba deh jadikan hasil sesi bedah materi ini sebagai checklist mutlak Anda besok pagi pas balik ke lapangan. Pastikan benteng pertahanan Anda udah bener-bener solid tanpa celah. Terima kasih udah ngikutin sesi kupas tuntas yang intens ini, tetap waspada, dan mari sama-sama kita wujudkan jalan tambang yang jauh lebih aman.